Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Tetangga, bagian ketujuh. Janda seksi penggoda para suami. Woi bubar jangan ngerumpi. Teriak Alex dari pintu. Maharani langsung masuk ke dalam rumah. Dia takut Alex marah di depan ibu-ibu. Mas, Bu Ina bilang Andini diperkaos. Sial ada yang melihat, batin Alex. Kata Bu Ina siapa pelakunya? Tanya Alex penasaran. Nggak tahu, itu asumsi Bu RT sama Bu Ina, jawab Maharani. Alex sedikit lega karena semalam tidak ada yang melihat dia diseret Arka dari dalam rumah Arka. Arka dan Andini telah sampai di rumah baru mereka. Mereka di sana mengontrak hingga nanti dapat rumah yang sesuai dengan keinginan Arka. Mereka terlalu mendadak pindah, jadi tidak ada persiapan apapun. Mereka terpaksa tinggal di rumah yang lebih kecil dari rumah sebelumnya. Semoga kali ini Alex tidak menemukan kita, kata Arka. Jika perlu, blokir kontak Maharani. Aku tidak mau keberadaan kita dia ketahui, ucap Arka. Andini segera memblokir kontak Maharani. Dia menurut saja pada perintah Arka demi keselamatan dia. Alex pasti lebih dendam dengan kita. Apalagi kita mengetahui rahasia pekerjaannya, kata Arka. Mereka menaruh barang-barang mereka. Saat Andini menyapu di depan rumah, dia melihat ibu-ibu lewat. Mbak yang ngontrak rumah ini ya? Tanya ibu-ibu berdaster bunga-bunga. Iya Bu. Saya baru pindah hari ini. Salam kenal saya Andini. Saya tinggal bersama suami saya Arka, dan pembantu saya Mbak Siti, jawab Andini memperkenalkan diri. Kalau saya Bu Etik, ini Bu Romlah, balas ibunya mengaku dirinya Bu Etik. Rumah saya sebelah rumah Mbak, lanjut Bu Etik. Iya, Bu. Jangan sungkan main ke rumah, Bu Etik, Bu Romlah, ucap Andini dengan ramahnya. Mbak, kalau di sini hati-hati ya. Tetangga depan itu janda, dia suka ngembat suami orang, ucap Bu Romlah menunjukkan rumah di depan rumah Andini. Iya, Bu. Saya dan suami akan hati-hati. Terima kasih informasinya, sore ini saya dan suami akan lapor RT. Biar tidak jadi penduduk ilegal, kata Andini. Iya, Mbak Andini, itu wajib. Biar kalau ada apa-apa warga juga tidak segan untuk membantu, ucap Bu Romlah. Mereka lalu berpamitan, tidak berapa lama ada sebuah mobil mewah, berhenti di rumah janda yang dimaksud Bu Romlah. Setelah itu keluar seorang wanita cantik dan seksi. Saat melihat Andini dia tersenyum, Andini berusaha membalas senyum wanita itu. Apa dia janda itu? Pikir Andini. Dek, ngapain ngelamun? Tanya Arka. Ayo kita makan siang. Andini masuk ke dalam rumah. Saat makan, dia hanya diam saja. Dia belum berani menceritakan perihal janda di depan rumahnya. Dek, setelah ini kita ke rumah Pak RT. Soalnya sore aku ada urusan, kata Arka. Iya, Mas. Andini menghabiskan nasinya. Mereka lalu ke rumah Pak RT untuk mendaftar sebagai warga baru. Assalamualaikum, ucap Arka. Waalaikumsalam, Mas Arka ya? Tanya seorang pria paruh baya. Iya, Pak. Saya Arka dan ini istri saya Andini, jawab Arka sambil memperkenalkan Andini. Mereka dipersilakan duduk, lalu istri Pak RT yang bernama Bu Eka datang membawakan minum. Silahkan diminum, Mbak, Mas. Perintah Bu Eka. Syaratnya sudah lengkap, Mas. Selamat datang di desa kami, ucap Pak RT yang nama aslinya Pak Dikin. Wah Mbak Andini hati-hati tinggal di depan rumah janda. Takutnya suami Mbak yang tampan ini digaet, ucap Bu Eka. Ibu, jangan nakut-nakutin Mbak Andini, tegur Pak RT. Andini dan Arka berpamitan. Mereka sudah menghabiskan minuman yang dibuatkan Bu Eka. Dek, emang depan rumah kita janda ya? Tanya Arka saat mereka berjalan ke rumah. Iya, Mas. Tadi aku lihat orangnya cantik dan seksi, jawab Andini. Pantas, Reno bilang aku suruh hati-hati. Oh ya nanti malam kita main ke rumah Reno ya, kata Arka. Jadi janda itu terkenal dong, Mas, ucap Andini. Udah jangan dibahas, entar kamu parno. Takut aku neko-neko, kan?
Tanya Arka sambil menggoda Andini. Mereka masuk ke dalam rumah, setelah itu Arka pamit untuk keluar. Arka tidak mengajak Andini karena urusan pekerjaan. "Mbak, aku istirahat dulu ya," ucap Andini. "Iya, Non. Jangan lupa dikunci pintu kamarnya," pesan Siti. Siti sibuk di dapur, dia membersihkan dapur yang belum rapi. Tiba-tiba terdengar suara ribut di luar. Siti memberanikan diri mengintip dari jendela. Siti melihat seorang perempuan cantik dan seksi sedang berdebat dengan wanita lain. "Perempuan gak laku, dasar pelakor. Pengobrol kue apem," umpat wanita itu pada yang punya rumah. "Hei, perempuan buluk, ngapain lo ngamuk-ngamuk di sini?" Perempuan seksi itu tidak mau kalah dari wanita itu. Dia menyumpah serapahi wanita itu. Banyak ibu-ibu yang keluar dan menonton mereka bertengkar. Andini tidak bisa tidur karena suara mereka terdengar hingga kamar. Dia memutuskan untuk keluar rumah. "Ada apa, Mbak?" tanya Andini pada Mbak Siti. "Itu yang punya rumah di depan itu bertengkar sama wanita lain," jawab Siti. Andini ikut mengintip memastikan kebenarannya. Ternyata janda itu bertengkar dengan wanita lain. "Oh, janda itu toh, pantes berisik," ucap Andini. "Dia janda, Mbak? Penampilannya kok seksi begitu?" tanya Siti penasaran. Terdengar ada suara Pak RT melerai mereka. Dan akhirnya ibu-ibu pun bubar. Janda itu tampak masih emosi dan terus mengomel. "Assalamualaikum," ucap seseorang di depan pintu rumah Andini. Mbak Siti datang membukakan pintu. Ternyata Bu RT yang datang ke rumah Andini. Bu RT, silahkan masuk, Bu." Andini mempersilahkan Bu Eka masuk ke dalam. "Mbak Andini dengar tadi, kan? Itu Mbak Cindy dilabrak sama orang. Dari yang aku dengar Mbak Cindy itu mengganggu rumah tangga wanita tadi," ucap Bu Eka sembari duduk. Siti ke belakang membuatkan minum untuk Bu Eka. Setelah itu membawanya ke depan. "Silahkan diminum Bu RT." Siti menawari minum Bu RT. Bu RT tersenyum, dia tidak berhenti membicarakan Cindy si janda seksi. "Cindy itu bahaya, dia suka sama banyak orang. Apalagi tujuannya kalau bukan uang? Dia kan janda, dari mana dia bisa punya mobil dan baju bermerek seperti itu," ucap Bu RT. "Emang di sini sudah ada yang diganggu, Bu?" tanya Andini penasaran. "Udah banyak, bahkan dilabrak pun sudah tidak mempan. Jadi Mbak Andini hati-hati, takutnya Mas Arka nanti digait sama Cindy," jawab Bu RT. "Semoga saja tidak, Bu." Andini sebenarnya was-was namun dia percaya pada Arka. Arka pria yang setia, bukan seperti Alex yang main celup sana-sini. Bahkan Alex menjajakan diri untuk wanita yang haus belayan. Bu RT cukup lama mengobrol di rumah Andini. Sampai Arka pulang, Bu RT masih mengobrol. Ada Bu RT," kata Arka. "Iya, Mas. Kita lagi bahas janda depan yang habis dilabrak orang." "Oh gitu, tapi udah selesaikah masalahnya?" tanya Arka. "Sudah, tadi dilerai suamiku. Aku harap janda itu pergi dari sini. Dia sering gangguin suami orang," jawab Bu RT merasa kesal. "Masa sih, Bu?" Arka pura-pura antusias demi menyenangkan hati Bu RT barunya. "Iya, Mas Arka pasti tergoda sama dia kalau udah ketemu. Dia kan cantik dan seksi. Kalau Mbak Andini sih kalah seksi," ucap Bu RT. Andini tersinggung karena dibanding-bandingkan dengan janda itu. Arka yang menyadari itu mengusap pundak Andini. "Aku seksi kalau di kamar sama Mas Arka, Bu," ucap Andini kesal. Bu RT hanya tersenyum, lalu wanita itu pamit pulang tanpa merasa bersalah. Seminggu setelah Andini dan Arka pindah, Andini mulai merasa nyaman, tidak ada gangguan dari siapapun. Hanya beberapa tetangga yang menurut Andini agak julid. Andini senang Alex tidak mengganggu dia lagi. Bahkan dia juga tidak lagi mendengar curhatan Maharani tentang suaminya itu. "Bagaimana? Kamu suka di sini?" tanya Arka. "Iya, Mas. Aku suka sekali di sini. Aku merasa aman karena jauh dari Alex dan Maharani," jawab Andini. "Bagaimana dengan tetangga yang ada di sini?" "Mereka baik semua, Mas. Meskipun julid tapi aku merasa aman saja. Alhamdulillah kalau kamu nyaman di sini." "Oh ya?
Rumah kita sudah ada yang mengontrak. Dia sudah membayar uang kontrakan selama 1 tahun, kata Arka. Iya, Mas. Semoga Alex dan Maharani tidak mengganggu mereka, kata Andini khawatir jika pengontrak rumah mereka tidak betah. Mereka sudah tua, dan jarang di rumah. Suami istri sibuk kerja kantoran, jadi pasti jarang bertemu dengan mereka, ucap Arka. Baguslah kalau begitu, kata Andini senang. Arka akan keluar kota lagi, setidaknya saat ini dia merasa aman meninggalkan Andini dengan Mbak Siti. Esoknya, Arka pergi keluar kota. Dia meninggalkan Andini dengan Siti. Andini senang dia bisa jauh dari Alex. Sebenarnya dia merasa kasihan dengan Maharani. Hanya saja dia tidak bisa membantu Maharani. Wah, Mas Arka kemana, Mbak? Tanya Bu RT yang sedang lewat depan rumah Andini. Dinas keluar kota, Bu. Bu RT dari mana? Tanya Andini. Ini beli sarapan, malas masak jadi beli saja, kata Bu RT sambil tersenyum. Iya, Bu. Sekali-kali emang perlu beli, biar nggak capek masak. Iya, saya kan nggak kayak Mbak Andini yang sanggup bayar pembantu, kata Bu RT nyindir. Bu, kok malah ngobrol? Nanti Pak RT malah keburu lapar loh, tegur Andini. Ya ampun. Mbak Andini sih ngajak ngobrol terus. Saya jadi lupa pulang, kata Bu RT lalu berjalan ke arah rumahnya. Andini masuk ke dalam rumah, dia segera membersihkan kamarnya. Dia juga akan membantu Siti membersihkan rumah. Andini dan Siti lebih suka mengobrol berdua. Mereka jarang ikut berkumpul dengan ibu-ibu di luar. Mbak, semalam aku sholat malam. Janda depan itu ternyata baru pulang. Kira-kira dari mana ya? Tanya Mbak Siti penasaran. Lah, Mbak Siti tanya aku tanya siapa? Mbak, ucap Andini mengernyit. Hehehe, jangan-jangan dia kayak Alex Mbak, kata Siti yang sudah tahu pekerjaan Alex. Bukan urusan kita, Mbak. Selagi dia nggak ganggu, kita biarkan saja, ucap Andini. Mereka melanjutkan aktivitas mereka. Rumah Andini dikelilingi pagar sehingga tidak mudah bagi para tetangga untuk datang. Andini merasa capek, dia segera istirahat di dalam kamar. Dia memejamkan matanya lalu terlelap. Biasanya Andini selalu diganggu Maharani dengan curhatannya seputar rumah tangganya. Tetapi kali ini Andini aman karena sudah jauh dari Maharani. Tidur pun nyenyak dan tidak terganggu. Siti jarang membangunkan Andini jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Andini bangun saat jam makan siang. Dia bangun karena perutnya merasa dan mencium aroma masakan Siti yang membuat dia ingin segera bangun. Sudah bangun, Mbak? Ini makan siangnya sudah siap, kata Siti. Iya nih, aroma masakan Mbak Siti sampai kamar. Aku jadi lapar nih, kata Andini mencuci muka, lalu duduk di meja makan. Siti biasa menemani Andini di meja makan jika tidak ada Arka. Andini tidak mau jika makan seorang diri. Terdengar deru mobil, Siti yakin itu mobil tamu si janda. Dia yang kepo berdiri dan mengintip dari jendela. Mbak Siti ngapain ngepoin tamu orang? Tanya Andini merasa aneh dengan sikap Siti yang kepo. Tamunya si janda datang. Pria tampan dan kaya. Mobilnya aja bagus loh, Mbak, kata Siti. Udah itu nasinya dihabiskan dulu, suruh Andini. Siti menghabiskan nasi yang tersisa di piringnya. Dia tidak mau membuat Andini kecewa. Selesai makan, Andini menonton televisi. Namun, dia merasa bosan. Andini memutuskan keluar rumah sekiranya ada ibu-ibu yang sedang ngumpul dia mau gabung. Mbak Andini. Sini Mbak kita ngobrol, ajak Bu Etik. Andini masuk ke halaman rumah Bu Etik yang tidak dipagar. Andini duduk di teras bersama Bu Etik. Mas Arka keluar kota ya, Mbak? Iya, Bu. Kalau suami Bu Etik kerja di mana? Tanya Andini. Suami saya jadi ojek, Mbak. Tiba-tiba Bu Romlah datang. Dia membawa plastik besar berisi buah. Kok bawa buah, Bu? Tanya Andini heran. Mau rujakan Mbak Andini. Bu Romlah membongkar semua buah yang dia bawa. Ambilkan peralatannya dong Bu Etik. Suruh Bu Romlah. Bu Etik masuk ke dalam rumah. Dia membawa baskom, pisau, cobek dan bumbu rujak. Biar saya yang kupas, Bu.
Kalau nyambal saya nggak biasa, kata Andini mengambil pisau dari tangan Bu Etik. Andini mencuci buah yang sudah Bu Romlah taruh baskom. Lalu dia iris kecil-kecil. Tidak berapa lama, Bu RT datang. Dia bergabung di rumah Bu Etik. Mereka berempat makan rujak bersama. Hal seperti ini belum pernah Andini rasakan di rumah yang dulu. Andini tidak lupa berfoto dengan ibu-ibu. Dia ingin mengirimkannya ke Arka. Cindy tadi punya tamu mobilnya mewah, kata Bu Etik. Tapi sayang orangnya udah agak tua, tapi wajahnya masih tampan, lanjut Bu Etik. Jangan heran, Mbak Andini. Kita semua di sini sudah tahu siapa Cindy. Jadi, ya udah biasa, kata Bu Romlah. Iya, kalau sampai dia bikin masalah terus, bisa-bisa suami saya usir dia. Masa dia selalu bikin keributan, kata Bu RT. Rujaknya tinggal separuh, Andini kepedesan. Dia berkali-kali minum es yang disediakan Bu Etik. Mbak Andini nggak doyan pedas ya? Pantas nggak judes kayak saya, seru Bu RT. Bu RT sih nggak hanya judes, tapi pedes kayak sambal ini, sahut Bu Romlah. Bu RT tersenyum, dia tidak tersinggung sama sekali. Justru mereka saling ledek sebagai bahan bercandaan. Andini pulang, karena acara makan rujak sudah selesai. Dia lalu mandi sore dan menyiram tanaman di depan rumah. Andini fokus sekali dengan tanaman yang ada di depannya. Dia tidak tahu jika ada sepasang mata yang memperhatikan dia. Pemilik rumah sebelumnya suka sekali bunga, kata Andini sambil menyiram. Tapi aku suka tanamannya sangat terawat. Mbak, Mbak, panggil seseorang. Andini menoleh, si janda Cindy berdiri di depan gerbang rumah Andini. Andini heran mengapa janda itu datang ke rumahnya. Pakaian Cindy sangat seksi. Dia memakai mini dress ketat dan terlihat dua gundukan di dadanya. Mbak, bukain gerbangnya dong. Perintah Cindy. Andini langsung mematikan keran air, lalu membukakan gerbang agar Cindy bisa masuk. Ada apa, Mbak? Tanya Andini setelah gerbang dibuka. Kenalkan, aku Cindy. Nama kamu Mbak Andini, kan? Iya, Mbak. Salam kenal ya, maaf belum sempat berkunjung ke rumah Mbak Cindy, jawab Andini. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, saya cuma mau kasih ini buat Mbak Andini. Jangan dibuka di sini ya. Buka aja nanti di kamar. Saya pamit pulang, kata Cindy sambil memberikan plastik pada Andini. Cindy sudah berjalan ke rumahnya. Andini penasaran dengan barang yang diberikan Cindy. Dia segera masuk ke kamar. Andini langsung membuka plastik yang diberikan Cindy setelah menutup pintu kamar. Hah? Teriak Andini menjatuhkan barang dari Cindy di lantai. Andini terkejut ketika melihat isinya. Benda itu jatuh begitu saja di lantai. Andini tidak habis pikir, Cindy memberinya barang itu. Bersambung.